warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, siapa yang mau mimpin doa? Fitri ya, Mbak Fitri. Silahkan pimpin doa. Mari teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Fitri ya. Selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadiran ya. Ibu absen dulu. Yang pertama ada Intan. Intan ada Intan? Hadirah, Bu. Mbak Mila. Hadir, Bu. Mbak Anissa Ayuning. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, yuk kita menyanyi Indonesia Raya ya bersama-sama. Yuk. Nah, sudah ya anak-anak. Di sini Ibu ada gambar nih. Menurut kalian nih gambar apa aja anak-anak? Gambar petani, gambar anak-anak lagi main, Bu. Ya, betul. Gambar burung. Ya, betul sekali Mbak Tifa, Mbak Mila, Mbak Dila ya tadi yang menjawab. Nah, dari gambar di sini itu apa aja sih manfaat dari tumbuhan itu? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Mila silahkan. Untuk menghasilkan makanan dan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ya, betul sekali. Jadi, tumbuhan itu berperan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hewan. Nah, selain sebagai bahan makanan bagi manusia dan hewan itu, fungsi tumbuhan itu apalagi ya anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen, bukan, Bu? Ya, betul sekali Mbak Anissa. Jadi, tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen. Nah, di sekitar kita kan banyak sekali udara yang kotor. Nah, jadi udara yang kotor itu nanti diserap oleh tumbuhan ini. Nah, nanti tumbuhan melepaskan oksigen. Nah, kemudian dihirup oleh manusia dan hewan. Jadi, pembelajaran kita hari ini itu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Untuk tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, ada setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan ide pokok dari setiap paragraf. Yang di buku tema kalian ada teks ini ya, anak-anak coba kalian buka halaman 2 sampai 3. Ibu beri waktu untuk kalian membacanya ya anak-anak. Nah, sudah selesai ya anak-anak membacanya? Udah. Di teks ini kan ada 5 paragraf. Nah, kalian coba cari ide pokok dari setiap paragraf kalian. Sudah tahu kan ide pokok itu apa? Ya, coba kalian cari ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf 1 siapa yang mau menjawab? Ide pokoknya apa? Dila ya Mbak Dila. Ya, silahkan Mbak Dila. Paragraf 1 ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, paragraf pertamanya itu untuk ide pokoknya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi, kalimat ini di kalimat pertama ya, anak-anak. Nah, kemudian untuk paragraf yang kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Risa ya, Mbak Risa. Iya, jadi... Ya, silakan. Selanjutnya, dari ide pokok tersebut itu coba kembangkan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Coba siapa yang mau menjawab? Siapa ya? Mbak Fitria ya? Oke, Bu. Ya, silakan, Mbak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Terima kasih ya Mbak Fitria sudah menjawab. Di sini ada video ya, yuk kita amati sama-sama ya anak-anak. Jadi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu terjadi
apabila benang sari itu menuju ke putik. Nah, jadi nanti dari putik nanti ke bakal biji. Nah, di bakal biji nanti itu terjadi pembuahan. Nah, setelah itu menjadi bakal buah, kemudian mahkota dan kelopak bunganya itu kan gugur. Nah, terus jadi buah. Nah, setelah buah dimakan kan ada bijinya tuh. Nah, bijinya nanti ditanam. Nah, nanti jadi pohon lagi seperti itu, anak-anak. Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Nah, dari video tersebut, apa sih pengertian perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dila. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah cara berkembang biak tumbuhan melalui proses perkawinan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, betul sekali. Jadi, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, pada tumbuhan, perkembangbiakan ini bisa dibantu oleh angin, hewan, air, dan juga bisa oleh manusia. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada 4 gambar ya anak-anak. Untuk gambar yang pertama, ini gambar apa? Gambar bunga, Bu. Ya, betul. Nah, cara penyerbukannya itu dibantu oleh apa, Mbak Anissa? Dibantu sama hewan, Bu. Iya, betul. Mbak Anissa tahu tidak cara proses penyerbukannya itu bagaimana? Atau teman-teman yang lain? Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya sudah, baik. Jadi, proses penyerbukan pada bunga mawar ini kan dibantu oleh hewan. Nah, hewannya itu bisa kupu-kupu dan bisa lebah. Jadi, kupu-kupu atau lebah itu kan menghisap benang sari serbuk sari di mawar ini. Nah, kemudian kupu-kupu atau lebah ini membawa serbuk sari ke mawar lain. Nah, jadi serbuk sarinya itu menempel di putik. Nah, jadi di putik sinilah terjadi pembuahan seperti itu. Udah paham anak-anak? Paham, Baik. Bu. Baik. Kemudian ini gambar yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Jadi ini itu gambar tumbuhan hidrilia. Nah, siapa yang tahu cara penyerbukannya itu dibantu oleh apa? Dibantu oleh Bu. Ya, betul sekali. Ada yang tahu cara proses penyerbukannya seperti apa? Baik, jadi proses penyerbukannya itu kan hidrilia hidupnya di air. Jadi nanti benang sari atau serbuk sarinya itu terbawa oleh air dan menuju ke putik. Nah, jadi terjadi penyerbukannya di situ. Nah, kemudian ini gambar apa? Ini Jagung ya, Bu. ya, betul sekali. Cara penyerbukannya dibantu oleh apa, Mbak Fitria? Dibantu oleh angin, Bu. Ya, betul sekali. Proses penyerbukannya seperti apa? Jadi, proses penyerbukan tumbuhan jagung itu benang sari nanti itu tertiup oleh angin. Nah, nanti nempel di putik. Nah, jadi terjadi penyerbukan seperti itu. Nah, kemudian ini gambar apa yang keempat? Pohon salak ya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi ini itu bunga tumbuhan salak. Nah, cara penyerbukannya itu dibantu oleh apa, Mbak Diva? Dibantu oleh hewan ya, Bu. Manusia, Bu. Iya, betul sekali. Untuk proses penyerbukannya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak, Ya, Bu. Ibu jelaskan ya. Jadi, bunga penyerbukan pada tumbuhan salak itu kan dibantu oleh manusia. Nah, jadi yang alat kelamin betina ini, alat kelamin jantan ini nanti kan dipetik, dipotong dahulu, kemudian nanti serbuk sarinya ini di sini
ditempelkan di alat kelamin betina, yaitu ini, gambar ini. Nah, seperti itu. Jadi terjadi penyerbukan tumbuhan salak, seperti itu. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Nah, ya. Kemudian di sini Ibu ada video. Yuk kita amati sama-sama ya. Ya, sudah selesai ya. Jadi tadi itu ada negara-negara ASEAN ya. Siapa yang tahu ada negara mana saja yang termasuk negara ASEAN? Ayo, Bu. Ya, silakan Mbak Anissa. Mbak Dila ya? Sama. Ya, Ada negara Indonesia, ya betul. China, Brunei, Laos, Kamboja, Vietnam, Timor Leste, Thailand. Mana lagi ya, Bu? Ya, segitu Mbak Dila. Coba yang lain. Yang lain siapa yang masih ingat? Mbak Mila masih ingat nggak negara-negara di ASEAN? Mbak Mila? Ada, Bu. Ya, negara-negara di ASEAN itu negara apa aja, Mbak Mila? Kalau tidak ada, coba Mbak Fitria. Ada Kamboja ya, Bu, Laos, Ya, Myanmar, Vietnam, Brunei, Thailand ya, Bu, Malaysia, ya. Singapura, Terus, Bu. ya Singapura, terus, Filipina, Bu. ya terus satu lagi. Vietnam udah ya, Bu. Laos, Iya sudah tadi. Kamboja, Bu. Iya lagi. Tadi udah. Satu lagi nih. Bu, nggak tahu, Ya, Bu. jadi negara ASEAN itu ada 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Nah, dari 10 tadi, Ibu memilih negara Indonesia dan Malaysia untuk coba kalian cari perbedaan dan persamaannya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya silahkan, Mbak Fitria ya. Iya, Bu. Ya silahkan. Kalau Indonesia, ibu kotanya Jakarta, Bu. Ya betul sekali. Ibu kota Indonesia itu Jakarta. Terus perbedaan dari Malaysia apa? Kalau ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, Bu. Ya betul sekali. Terus perbedaannya apa lagi? Coba yang lain siapa? Coba gantian ya, Mbak Fitria silahkan. Ya, siapa ya? Bahasanya, Bu, beda. Oh ya, bahasa Indonesia itu apa? Di Kalau negara di Indonesia. Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Kalau Malaysia bahasa Melayu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi bahasa Indonesia itu, bahasa di negara Indonesia itu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Malaysia itu ada bahasa Melayu. Siapa yang tahu bahasa Melayu? Bahasa Melayu biasanya di Upin Ipin, Bu. Iya, iya betul sekali. Kalau kalian nonton Upin Ipin, nah itu jadi contoh bahasa Melayu itu seperti yang ada di Upin Ipin itu. Nah, kemudian perbedaan lainnya apalagi anak-anak? Coba yang lain. Negara Indonesia nasinya nasi Padang, sedangkan Malaysia nasi lemak. Iya, betul sekali. Di negara Indonesia itu makanan khasnya itu ada nasi Padang. Kemudian kalau di Malaysia itu ada nasi lemak. Sudah pernah kalian makan nasi Padang? Sudah, Bu. Rasanya gimana? Enak? Enak Bu. sekali. Ya. Kemudian perbedaan lainnya apa lagi? Coba yang lain yang belum pernah menjawab. Silahkan. Mata uang. Iya, Mbak Dila ya? Ya, Bu. Ya. Indonesia? Indonesia rupiah, mata uang Malaysia ringgit. Ya, betul sekali. Jadi, mata uang di Indonesia itu
rupiah, kemudian mata uang Malaysia itu ringgit. Selanjutnya perbedaan yang lain apa anak-anak? Ayo, apalagi yang mengamati pasti bisa jawab. Mbak Intan, ada Mbak Intan? Hadir, Bu. Ya, coba Mbak Intan perbedaan dari Indonesia dan Malaysia itu apalagi? Kalau Malaysia yang tidak banyak suku, Bu. Kalau Iya. Indonesia banyak suku. Iya, betul sekali. Jadi, di negara Indonesia itu banyak sukunya, kalau Malaysia itu tidak banyak suku. Contoh dari suku di Indonesia itu ada suku Jawa, suku Betawi, dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia itu hanya suku Melayu. Kemudian perbedaan lainnya apa lagi? Coba Mbak Mila, perbedaannya apa lagi? Iya, Bu. Jadi, kalau di Malaysia itu sistemnya itu raja ya, Bu. Kalau di Indonesia kan presiden, kalau di Malaysia itu raja. Iya, betul. Jadi, kalau di Indonesia itu kepala negaranya presiden, kalau di Malaysia itu raja. Terus persamaan dari kedua negara tersebut apa, anak-anak? Ada yang tahu? Agamanya ya, Bu. Iya, agamanya seperti apa, Mbak Tifah? Mayoritas beragama Islam. Ya, terus apa lagi? Kemudian iklim tropis. Ya, iklim tropis itu apa, Mbak Tifah? Atau yang lain, iklim tropis itu apa? Baik, kalau tidak ada, jadi iklim tropis itu hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Terus persamaan lainnya lagi apa? Sama-sama pendiri ASEAN, Bu. Ya, betul sekali. Jadi Indonesia dan Malaysia itu sama-sama pendiri ASEAN. Nah, pembelajaran sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, Ya, Tenang, Bu. apa saja yang kita pelajari tadi? perkembangbiakan generatif Ya, sama terus, ya, Bu. Negara-negara. terus satu lagi apa? Jadi, hari ini itu kita belajar tentang ide pokok, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, kemudian yang terakhir ada karakteristik negara-negara di ASEAN. Nah, jadi nanti Ibu mengirimkan tugas di grup WhatsApp ya. Nanti dikumpulkan jam 8 nanti ya anak-anak sebagai evaluasi. Begitu anak-anak, paham? Paham, Paham. Bu. Ya, kalau nanti ada pertanyaan bisa chat di grup ya, anak-anak. Nah, Baik, Bu. ya, untuk sebelum mengakhiri kegiatan, yuk kita nyanyi cuplak-cuplak suang sama-sama. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan, siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Saya, Bu. Siapa ya? Intan, Bu. Ya, silahkan Mbak Intan. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Intan. Sama-sama, Bu. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Terima kasih. Ya, sama-sama. Kasih, Bu. Ya, sama-sama.